Siapakah masa depan baterai listrik, natrium atau litium? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak Dok Superpower Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Pada tanggal 29 Juli, Contemporary Amperex Technology Company Limited, disingkat CATL, adalah perusahaan baterai listrik terbesar dunia asal China yang didirikan pada tahun 2011 yang berspesialisasi dalam pembuatan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik. Seperti yang kita ketahui, baterai listrik yang paling umum, apakah itu baterai lithium ternari atau baterai lithium besi fosfat, semuanya tidak dapat dipisahkan dari elemen inti bernama lithium. CATL sendiri adalah produsen baterai lithium terbesar di dunia. Namun, kali ini mereka adalah yang pertama merilis produk baterai natrium-ion. Kedengarannya seperti mereka merevolusi diri mereka sendiri. CATL mengatakan akan menggabungkan penggunaan baterai natrium-ion dan baterai lithium-ion. Mereka berharap baterai natrium-ion akan dikomersialkan segera pada tahun 2023. Apa sebenarnya maksud dan tujuannya? Sejauh ini ada dua penilaian di pasar untuk prospek baterai natrium-ion. Sebenarnya, tren industri telah menjadi sangat jelas bahwa baterai natrium-ion adalah arah teknologi masa depan yang akan menggantikan baterai lithium-ion saat ini. Namun, di sisi lain, reaksi pasar modal sangatlah menarik. Berdasarkan penilaian kapitalis, baterai natrium-ion tidak akan menimbulkan tantangan besar bagi baterai lithium dalam jangka pendek. Kita mungkin masih belum dapat memastikan siapa masa depan baterai listrik, natrium atau lithium. Namun, dalam sejarah perkembangan industri semikonduktor, ada sengketa material yang sangat terkenal bernama kontroversi antara germanium dan silikon. Ketika berbicara tentang bahan semikonduktor, pertama-tama kita akan langsung berpikir tentang silikon. Namun, tahukah Anda bahwa semikonduktor pertama di dunia tidak terbuat dari silikon, melainkan bahan yang disebut germanium? Penemu transistor bernama William Shockley dan timnya percaya bahwa germanium memiliki konduktivitas yang lebih baik daripada silikon, lebih tangguh dan tidak mudah rapuh, sehingga mereka mengembangkan transistor pertama di dunia yang menggunakan germanium dan akhirnya memenangkan hadiah Nobel untuk itu. Kemudian, Texas Instruments memimpin dalam mengembangkan transistor komersial pertama dan mewujudkan produksi massal yang digunakan dalam radio dan peralatan listrik sehari-hari. Bahan yang digunakan juga berupa germanium. Namun, setelah memasuki produksi massal, muncul kekurangan besar dari germanium. Germanium adalah elemen langka. Cadangan di bumi sangatlah kecil, namun sangat tersebar luas di seluruh dunia. Hampir tidak ada biji germanium yang terkonsentrasi pada suatu tempat atau negara, sehingga menambah kesulitan besar dalam penambangan germanium. Just FYI, harga germanium bahkan melampaui harga perak. Oleh karena itu, Texas Instruments telah memikirkan bahan yang dapat menggantikan germanium, yaitu silikon. Seperti diketahui, sumber utama silikon adalah pasir, di mana biaya bahan bakunya hampir mendekati nol. Jika silikon dapat digunakan untuk menggantikan germanium, maka biaya transistor dapat dikurangi secara signifikan. Akibatnya, tidak butuh waktu lama bagi Texas Instruments untuk benar-benar menghasilkan transistor silikon yang dapat diproduksi secara massal. Untuk mempromosikan transistor silikon pada tahun 1954, seorang insinyur dari Texas Instruments memberikan demonstrasi langsung di sebuah pameran di Amerika Serikat. Beliau memasukkan transistor germanium yang terhubung ke pemutar rekaman ke dalam ember berisi minyak panas, dan pemutar rekaman itu segera terdiam. Kemudian beliau melepaskan transistor germanium, menggantikannya dengan transistor silikon, dan memasukkannya ke dalam minyak panas. Alhasilnya, pemutar rekaman bernyanyi dengan baik. Ini karena silikon lebih tahan panas daripada germanium. Efek dari demonstrasi langsung ini sangatlah bagus, sehingga transistor silikon tiba-tiba membuka pasar baru yang sangat besar. Namun, germanium belum ditarik dari pasaran sejak saat itu.
Beberapa tahun kemudian, seorang insinyur Texas Instruments merasa terlalu merepotkan untuk menyolder transistor satu persatu. Jadi, beliau menemukan sirkuit terpadu. Beliau percaya bahwa kemurnian silikon tidak cukup untuk membuat resistor dan kapasitor yang beliau inginkan. Jadi, beliau menemukan sirkuit terintegrasi pertama di dunia yang menggunakan germanium. Setelah memahami kontroversi antara germanium dan silikon, apakah Anda merasa akrab dengan masalah baterai listrik di atas, natrium atau litium? Cadangan global litium sangatlah rendah, biaya penambangannya sangatlah tinggi, dan distribusinya sangat tidak merata, seperti germanium tadi. Namun sebaliknya, elemen natrium dalam bentuk garam ada di air laut di mana-mana, dengan cadangan yang cukup banyak dan biaya perolehan yang lebih rendah, seperti silikon. Terlepas dari aspek teknis, dari perspektif komersialisasi saja, elemen natrium jelas memiliki lebih banyak peluang untuk imajinasi daripada litium. Tentu saja, sejarah tidak bisa menjadi analogi sederhana. Jadi, di sini kita hanya bisa saling brainstorming. Namun, channel ini akan terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru baterai listrik di masa depan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!